Terima kasih kepada Ibu Japri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang kepada Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktunya dan selamat bergabung dan juga belajar bersama dalam Teaching with Technology Workshop Series, kelas interaktif dengan kelas KIK dan quizzes. Yang alhamdulillah acara ini bisa terselenggara dengan kerjasama AISEI, Association for International School Education Indonesia, dan PSSDM, atau Pusat Studi Sumber Daya Manusia. Dan juga acara ini didukung oleh Komunitas Pendidik Kelas Kreatif Indonesia. Sebelum lebih jauh, mohon izin perkenalkan saya sebagai moderator di kelas kali ini. Saya Dimas Cahya Munggaran, dari SMA Sebabakti Suryalaya dan juga bergabung ke dalam kelas kreatif grup keempat. Dan juga ada Ibu Capri Anjaya, perwakilan dari Pusat Studi Sumber Daya Manusia, dan juga kedua narasumber yang sangat hebat dan juga telah meluangkan waktu bagi kita, yaitu ada Ibu Ilva ST yang akan nanti membawakan materi quizzes, dan juga Ibu Vika SS MPD yang nantinya akan membawakan materi kelas KIK. Untuk acara selanjutnya, saya serahkan kepada Ibu Capri Anjaya sebagai perwakilan dari Pusat Studi Sumber Daya Manusia. Pada Ibu Capri, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mas Dimas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat pembelajar semuanya yang sudah mau bergabung meluangkan hari Sabtunya untuk sama-sama hadir di acara Pusat Studi Sumber Daya Manusia ini, PSSDM. Ini kita sedikit saya cerita tentang PSSDM. Apa itu PSSDM? PSSDM adalah sebuah pusat studi sumber daya manusia yang dimana memiliki berbagai program, diantaranya kami memiliki lembaga sertifikasi profesi, yang dimana teman-teman kalau ingin mendapatkan sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, bisa ikut bergabung dalam program PSSDM, khususnya untuk humas, marketing, menjadi trainer, menjadi guru, ataupun menjadi kepala sekolah. Konsultan pendidikan, pengembangan manajemen pendidikan, PSSDM juga sudah menggerakkan dalam hal itu. Kemudian kami juga sebagai konsultan manajemen UMKM, lembaga training dan coaching, kami juga mengadakan penelitian, penerbitan buku, sehingga program-program kami ini sangat banyak. Dan selama masa COVID ini kami juga berbagai webinar telah kami selenggarakan. Dan diantaranya yang terus yaitu setiap Sabtu 2 kali seminggu kita akan bertemu di acara Active Learning ini dan Teaching with Technology. Nah, ini juga kerjasama karena dukungan dari IC, Association for International Minded School Educators for Indonesia, dan juga kelas kreatif. Nah, ini saya sedikit bonus ya untuk para IC member, ini adalah free, tapi yang tidak menjadi member ini harus berbayar. Nah, teman-teman, kami juga akan mengadakan 2 minggu lagi, jadi harus dicatat tanggalnya, yaitu tentang mengajar kreatif dengan Jamboard dan Powtoon. Nah, ini teman-teman harus dipastikan tanggal 8 Mei jam 1 sampai jam 2.30, teman-teman register dulu supaya ada tempatnya. Nah, teman-teman, tadi saya juga mengatakan bahwa PSSDM juga menerbitkan buku. Buku terbaru kami adalah buku tentang Reaching Dream Through Local International School, yang dimana ini dikarang oleh siswa kelas 12, menceritakan tentang pengalamannya di kelas, yaitu kelas 9 dan 10 yang memakai program IGCSE dari Cambridge. Jadi kalau teman-teman ingin tahu lebih banyak tentang program tersebut, bisa menghubungi WhatsApp di 0812 9033 0166. Nah, tadi kami juga kerjasama dengan IC
adalah sebuah komunitas pendidik Indonesia yang di mana IC ini memiliki 4 pilar. Pilar yang pertama adalah learning, yang kedua adalah sharing, ketiga inspiring, dan keempat adalah writing. Yang di mana di setiap pilar ini kami menginginkan para membernya ini harus terus mengikuti pilar-pilar ini. Jadi mereka semua yang menjadi anggota harus bisa menjadi pendidik yang terus mau belajar. Kalau sudah pintar, pendidik harus selalu berbagi. Lalu setelah berbagi harus bisa menginspirasi. Dan setelah menginspirasi diharapkan menuliskan kisah-kisah baiknya dalam buku. Nah, teman-teman, ini sangat saya dorong. Di sini semua sudah menjadi member, dan khususnya kalau teman-teman merasa senang menjadi member IC, silahkan memberitahukan yang lain sehingga nanti teman-teman yang lain bisa ikut. Tadi ada yang saya katakan bahwa menulis ini kita biasanya bertemu sebulan sekali setiap hari Selasa 6:30 malam. Tapi karena waktu puasa, jadi kami mengubahnya menjadi jam 2 sampai jam 3:30, dan kali ini tamu kami akan sangat spesial, yaitu Mas Edi, yang dimana beliau itu adalah writer dan juga konsultan. Ini buku-bukunya keren banget ya, diantaranya yang resep cespleng, menulis buku bestseller, resep cespleng, berwirausaha ya. Ini bagus semua buku-bukunya dan semuanya bestseller. Jadi teman-teman jangan sia-siakan kesempatan untuk bertemu dengan Mas Edi pada tanggal 4 Mei. Oke, teman-teman, kami juga ada tanggal 8 Mei, ada sharing session untuk teman-teman yang ingin belajar tentang strategi mengelola kelas inklusif. Ya, kalau teman-teman ada, ini ada inspiration, yaitu inspire and take action, adakan pada hari Sabtu jam 9.10.30 pada tanggal 8 Mei. Silahkan ditulis tanggalnya, dan ini semua free untuk member. Nah, teman-teman, IC juga siap berbagi. Teman-teman yang memiliki rezeki yang banyak, ini bisa share gadgetnya. Gadget pakai yang sudah bekas juga boleh, tapi masih layak pakai. Nah, ini bisa dikirimkan ke kami atau langsung dikirimkan kepada penerima sumbangan. Nanti kami hubungi kami, dan kami akan memberikan siapa saja yang berhak menerima sumbangan. Ini silahkan, nanti Mbak Eka akan menuliskan di chat kalau teman-teman berminat untuk berbagi. Teman-teman menghadapi Hardiknas, IC juga memberikan lomba. Lomba ini menyenangkan sekali teman-teman, dan tolong teman-teman ikutin karena kalau enggak sayang. Lomba ini untuk membuat video untuk guru. Lomba membuat video yang dimana teman-teman harus membuat video yang durasinya hanya 10 dan maksimal 12 menit tentang mengajar. Ini biasa banget ya, ini bikin videonya dan mengajar. Nah, ini ada kriteria kontennya, dia harus orisinal dan harus mengirimkannya hanya boleh 1. Terus lombanya ini dia bisa video ini diikut sertakan ini tidak boleh melanggar hukum gitulah ya, dan unik. Nah, video ini teman-teman nanti kalau yang terpilih juara 1 akan mendapat laptop, juara 2, 3, dan juara favorit akan mendapatkan printer, dan kami memiliki banyak door prize dan buku kurikulum ngumpet sebagai door prize. Jadi teman-teman silahkan yang ingin berminat ini dicatat. Ini ada registrasi 50.000 sebagai syarat untuk komitmen, dan kalau yang belum menjadi member harus biayanya 200.000 untuk mengikuti lomba ini. Teman-teman, saya sarankan registrasi dulu supaya namanya sudah masuk, sehingga videonya boleh menyusul. Videonya itu masih dikirimkan boleh pada bulan Mei nanti. Ya, untuk lebih lanjut nanti Mbak Eka akan menuliskan di chatnya link untuk pendaftarannya. Ya, oke teman-teman.
Ini tata tertib untuk webinar sudah tidak perlu saya bicarakan, tapi teman-teman saya ingatkan yang membutuhkan e-sertifikat bisa menghubungi Ibu Eka dengan biaya 50.000. Dan form absensi virtual teman-teman bisa layangkan, klik untuk absensi di link berikut. Dan juga ada form feedback yang dimana form feedback ini membuat kita menjadi lebih baik. Jadi teman-teman yang cocok silahkan menuliskan feedback-feedbacknya dan kalau senang tolong diberitahukan kepada yang lain. Nah ini tidak selalu kami selalu kami tulis setiap kali ada acara karena ini kami menginginkan teman-teman yang di sini ini mulai aktif menulis. Menulisnya kalau nggak punya ide, boleh idenya adalah setelah mendengarkan kegiatan ini dibuat aja ditulis. Wow, saya senang sekali ketemu Mas Dimas, moderatornya yang sangat ganteng dan narasumbernya yang sangat ini dan itu, kemudian menuliskan perasaannya dan itu di hashtag PSSDM, tambahkan hashtag IC, hashtag kelas kreatif, hashtag teaching with technology, hashtag Vika Tresnawati, dan hashtag Ilva. Nah, dengan hashtag itu teman-teman berhak mendapatkan hadiah menarik dari sponsor kami ya. Jangan melihat hadiahnya, tapi melihat latihan menulisnya. Jadi sesuai dengan visinya IC. Yang belum menjadi member, silahkan register www.ic.id. Kalau memang sudah, tolong beritahukan yang lain. Dan IC sendiri bisa dilihat di Instagram, YouTube, podcast, dan Facebook IC. Oke, terima kasih Mas Dimas. Sekian dari saya. Semoga hari ini teman-teman mendapatkan manfaat dari webinar yang kami adakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Caprian Jayat tentang pengenalan dari IC, terus PSSDM, dan juga banyak event dari IC dan juga PSSDM. Sebelum memulai kepada sharing pembelajaran, saya akan perkenalkan terlebih dahulu kedua pemateri hari ini, yaitu ada Ibu Vika Tresnawati SSMPD, yang sekarang menjadi guru bahasa Indonesia bagi penutur asing di Sekolah Bandung Independent School dan juga koordinator Service as Action di Sekolah Bandung Independent School. Pengalaman beliau bisa dilihat organisasinya di Summer School Coordinator, ada juga di ECHA Supervisor sebagai Robotic Reading Club. Dan juga Ibu Vika ini adalah penulis buku di kelas kreatif yang judul bukunya ada 105 Digital Tools for Interactive Learning, Semangat Berbagi, Semangat Menginspirasi, 65 tulisan refleksi pengajar selama masa pandemi, dan juga sebagai fasilitator dari IDP, Education Development Project tahun 2007, dan juga Partnering Strategies for Developing Engagement and Critical Thinking pada tahun 2021. Selanjutnya, profil dari narasumber yang tidak kalah hebatnya yaitu Ibu Ilva SE, yang sekarang beliau mengajar di SMA Negeri 2 Tanjung Pandan, Belitung, sebagai guru mata pelajaran kimia atau pendidikan kewirausahaan, dan juga jabatan beliau sebagai Ketua MGMP Kimia Kabupaten Belitung, dan Bendahara PPSKI Pusat, dan juga Wakil Bendahara PGRI Kabupaten Belitung, dan juga sebagai Ketua Divisi Karya Tulis Ilmiah Agupena Bangka Belitung, dan juga Ketua Kelas Sagu-Sabu Belitung, dan yang terakhir ada Agen Forum Komunikasi Sosial Prokes. Dan juga penghargaan beliau sebagai Duta Rumah Belajar Nasional pada tahun 2018, Guru Berprestasi Terbaik ke-1 tingkat Provinsi Bangka Belitung 2019, dan juga tersertifikasi Google Certified Educator level 1. Ya, tanpa berlama-lama, tapi sebelum masuk kepada materinya, ada games dari Ibu Vika terlebih dahulu sebagai pembuka kelas pada hari ini. Kepada Ibu Vika SSMPD, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih banyak Pak Dimas dan Bu Capri. Terima kasih juga kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir hari ini.
Di sini kita akan sama-sama belajar sebetulnya, karena saya bicara di sini bukan berarti saya lebih hebat dari ibu-ibu dan bapak-bapak, tapi kita sama-sama sharing pengalaman saja. Ini gamesnya hanya sebentar saja, karena yang saya takutkan kita tidak memiliki waktu yang cukup. Maka ini sebenarnya saya ambil dari website Scribble, tebak gambar. Akan saya bagikan linknya. Setelah ibu-ibu dan bapak-bapak mendapatkan linknya, di situ setelah saya lihat ada nama-namanya, kita akan mulai sama-sama. Tebak gambar dalam bahasa Inggris yang sederhana saja, ya. Jadi kita lihat siapa yang bisa menebak dan siapa yang mendapat poin, itu saja. Kita coba mulai, silakan klik linknya, ada di di Zoom chat, silakan diklik saja. Ya. Nah, di sini saya sudah melihat ada berbagai macam nama. Jika pemainnya sudah hampir semua masuk, akan saya mulai sama-sama. Oke, masih ada yang belum sepertinya ya. Kalau dilihat dari peserta ada sekitar 17 ya. Ya, masih ada lagi atau mungkin masih ada yang koneksinya butuh waktu, silakan. Oke, mungkin bisa saya mulai, ibu-ibu, bapak-bapak, atau masih ada yang mau mencoba dulu? Siapa tahu koneksinya ada kendala. Silakan. Kita mulai saja ya. Oh, masih ada, oke, silakan. Ya, tidak apa-apa, yang mungkin yang baru masuk bisa langsung join. Akan saya copy lagi linknya di Zoom chat. Ya, silakan. Kita tunggu beberapa menit lagi. Ya. Sampai saat ini masih sudah ada 10 orang ya. Oke, ibu-ibu dan bapak-bapak silakan reaksi tangannya jika sudah siap, akan saya mulai. Boleh diklik saja reaksinya. Kalau sudah siap. Ya. Baru 2 orang ya yang sudah siap. Jika sudah siap silakan. Oke. Baru 3 orang. 4 orang. Oke. Selamat siang Bu Dahlia. Mungkin baru datang ya. Kita akan bermain game dulu mungkin sebentar saja, hanya 2 menit saja. Silahkan diklik linknya di Zoom chat dan kita akan mulai gamenya. Ya, silakan. Yang masih loading atau mungkin karena koneksinya kurang bagus, bisa saya tunggu sebentar. Oke, sampai saat ini sudah ada 11 orang ya. Sedikit lagi. Mungkin kita coba sampai mungkin sampai setengahnya saja kita bisa mulai. Ada yang terputus. Bagaimana Ibu Nova, sudah siap? Oke, kita mulai saja ya. Baiklah, yang mungkin masih menunggu dan masih loading, seperti ini gamesnya, boleh dilihat nanti di screen. Kita mulai saja.
Jadi nanti masing-masing akan mendapat bagian untuk menggambar dan jawabannya boleh langsung ditulis dan siapa yang menjawab benar dia akan mendapat nilainya langsung. Ya, silakan. Langsung menggambar sesuai dengan kata yang tersedia. Oke, belum ada yang menggambar ya? Bisa digambar atau Katanya yang mana ya Bu ya? oh, katanya ada di atas Ibu di sebelah sini. Nah, di sebelah sini ada tadi ada sebelum mulai menggambar sudah ada kata apa yang harus digambar di situ. Ada harusnya penjelasannya di situ Ibu. Bisa terlihat tidak di atasnya? Di atas papan. Di atas papan hanya tanda apa kayak tebak kata gitu tapi masih nggak nemu katanya. Oh, iya iya iya. Tapi ini sudah ada yang mulai menggambar ini? Ya, ada. Saya Ah, coba dulu. ya, boleh, boleh. Sama Bu, di saya juga tadi udah langsung kosong aja, nggak ada katanya. Oh, gitu. Sama. Oke. Coba kita lihat. Tooth. Oh, oke. Coba. Nah, yang ini sudah terlihat belum ya tadi katanya? Ini dalam bahasa Inggris yang sederhana saja. Nggak ada juga Bu, masih garis-garis aja. Udah langsung ada. Oh, iya, iya, iya. Berarti ininya error. Sebentar ya, Bu ya. Dan ini saya nggak bisa udah ngeklik di layar putihnya tapi nggak tampil gitu. Apa harus ada yang diklik dulu ya sebelum ngambil? Sebenarnya, oke, saya share screen lagi. Jadi, tadi tidak ada katanya ya, Bu ya? Iya, katanya nggak ada. Iya, oke, oke. Sebentar. Nah, jadi sebenarnya permainannya kalau sudah terlihat katanya, kita bisa menulis tebakannya, misalnya ini terlihat seperti feet atau foot misalnya. Ditulisnya di sini, feet atau foot. Ya. Nah, nanti jawaban kita akan direkam. Ada huruf I, berarti bukan feet, tapi ada kata lain. Mungkin leg, atau apa, ini gambar apa misalnya. Tapi karena katanya tadi tidak terlihat ya Bu ya. Ya. Nah, ini kalau menebak biasanya katanya sudah ada di sini sesuai dengan nama orang yang menebaknya. Tapi sepertinya ini kata-katanya hilang semua. Iya, nggak ada. Iya. Oke ya, tidak apa-apa. Oke, saya stop dulu ya Ibu-ibu. Sepertinya ini katanya tidak keluar. Ya. Baiklah, tidak apa-apa Ibu-ibu dan Bapak-bapak semua, mungkin kendala dari websitenya juga. Dia merefresh sendiri nih, sepertinya Scribble ini. Oke, saya harus end dulu. Saya kembalikan dulu kepada Pak Dimas, silakan Pak Dimas. Ya, terima kasih Bu Vika. Untuk gamesnya bisa nanti untuk di akhir juga gamesnya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Ilva ST untuk sharing materi dan juga pembelajaran tentang kuisis. Waktu dan tempat saya persilahkan. 1, 2, 5. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat pagi. Terima kasih kepada Ibu Kapri Anjaya, Bapak Dimas Cahya, dan Ibu Vika, serta Bapak Ibu peserta yang pada siang hari ini alhamdulillah bisa bergabung bersama kami dalam kelas kreatif. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang sebuah kuis online interaktif yaitu Quizizz. Ya, tadi sudah diperkenalkan ya, nama saya Ilva, saya dari Belitung. Ya. Salam dari Belitung buat Bapak Ibu, salam kenal semuanya. Di sini saya langsung tutorial saja ya Bapak Ibu. Tutorial Quizizz-nya. Saya coba share
screen dulu ya. Nanti kalau udah tampak di layar, mohon komennya ya Bapak Ibu di kolom chat. Quiz is. Sudah tampak Bapak Ibu? Layar share screen saya. Sudah bisa dilihatkah atau ada penampakan? Sudah, Bu. Sudah Bu, sudah bisa. Oke, jadi quiz is ini adalah quiz interaktif, semacam games seperti Kahoot atau quiz game interaktif lainnya. Untuk bermain quiz is, ini kita bisa bermain langsung atau menugaskannya sebagai penugasan kepada siswa dengan memberikan linknya. Tapi sebelum kita ke arah sana, kita login dulu ke quiz is ini. Jadi Bapak Ibu ketikkan di kolom bar yang di sebelah tulisan Google itu, ketikkan quiz is ya. Nah, ketika kita ketikkan quiz is muncul seperti ini. Bisa dilihat ya. Kemudian kita klik login atau login. Kita klik. Nah, ini Bapak Ibu, karena saya sudah punya akun, maka dia langsung membuat menuju ke akun saya. Tapi kalau Bapak Ibu belum punya akun, nanti ada tulisan daftar ya. Daftar, kemudian Bapak Ibu klik saja di situ. Seperti biasa kalau kita mau masuk ke sebuah aplikasi, kita diwajibkan mempunyai sebuah akun. Akun itu adalah yang berisi username dan password. Jadi Bapak Ibu tinggal klik daftar, masukkan emailnya, kemudian masukkan passwordnya. Passwordnya juga harus diingat, jangan sampai lupa. Setelah itu atau Bapak Ibu bisa sign in with Google ya, nanti kalau ada pilihan seperti itu. Nah ini kebetulan karena saya sudah punya akun, jadi dia menujunya langsung ke seperti ini. Nah sudah tampak ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah tampilan ketika kita login ke dalam quiz is. Nah, di quiz is ini kita bisa membuat kuis sendiri. Nah, nanti yang akan kita pelajari, atau kita bisa menggunakan kuis yang sudah dibuat oleh orang lain. Nah, di atas kanan ini ada tanda panah ke bawah. Nah, ya, ada pilihan quiz is library, itu kumpulan kuis-kuis yang sudah pernah orang lain bikin, yang bisa kita manfaatkan untuk kita gunakan, kita copy dan kita edit. Namun jangan khawatir, walaupun kita mengcopy, mengedit, kita tidak akan tersandung dengan hak cipta. Nah, kemudian untuk My Library ini adalah kumpulan kuis-kuis yang sudah pernah kita bikin ya Bapak Ibu. Nah, oke, seperti itu. Nah, ini di bawah, di tengah-tengah ini ada tulisan Start a Live Quiz dengan Assign Homework. Ini dalam bahasa Inggris, namun kalau Bapak Ibu ingin mengubahnya ke dalam bahasa Indonesia, ini ada pilihannya di setting atau di pengaturan ya. Namun saya menggunakannya untuk bahasa Inggris saja. Tinggal diklik ke bawah ya, ini ada bahasa Indonesianya. Tapi saya pada kali ini menggunakan bahasa Inggris saja. Oke Bapak Ibu, quiz is ini, nah ini salah satu contoh kuis yang sudah pernah orang lain bikin, namun bisa kita manfaatkan. Atau mungkin kita langsung coba dulu ya kuis yang dibikin orang lain ya. Bapak Ibu udah siap perangkatnya, handphone atau
mau langsung dari laptop bisa ya. Jadi Bapak Ibu masuk ke joinmyquiz.com. Saya ketikkan bisa ditolong ketik Pak Dimas. Kita coba bermain ini yang kuis dari orang, nanti kita baru coba bikin sendiri ya. Nah ini misalnya kuis dari orang yang akan kita manfaatkan, kita klik sebelum nanti kita bikin sendiri. Nah ini ada tulisan copy dan edit jika kita hendak merubahnya. Namun jika kita mau mengambilnya tanpa merubahnya, tidak perlu mengklik ini. Nah ini jika kita akan langsung memulai kuis seperti ini, ya Bapak Ibu kita coba. Nah kemudian ketika kita klik Start a Live Quiz, akan muncul pilihan, kita klik aja klasik. Kita tunggu sebentar, kemudian ada pilihan klik Continue. Nah silakan Bapak Ibu, kita coba bermain. Bapak Ibu klik di web browsernya joinmyquiz.com. Kodenya 494607. Atau kalau Bapak Ibu sudah punya aplikasi QuizIS di handphone Android, bisa diinstal lewat Play Store. Bapak Ibu tinggal masukkan 6 kode ini, 494647 ya. Joinmyquiz.com. Bisa kemana tadi? Nah, Pak Dimas bisa bantu ketikkan di kolom chat joinmyquiz.com, kodenya 494607. Baru ada satu pemain. Nah, ini kita melihat di ruang tunggu baru ada satu pemain. Nah, kita menunggu misalnya sejumlah siswa kita. Kalau siswa kita ada 25 atau 30 kita tunggu. Kemudian sambil nunggu yang lain masuk, sini kita bisa share link ya. Kemudian kita juga bisa mengakhiri kuis walaupun waktunya belum habis. Jika misalnya sudah terlalu lama nggak beres-beres ya, karena permainan ini juga tergantung sinyal. Nah, ini sudah ada 3 orang yang bergabung. Ditunggu Bapak Ibu yang lainnya sambil kita mencoba. Nah, nanti baru kita coba praktek tutorialnya. Bagaimana cara membuat kuisnya. Yang sudah bergabung nih di ruang tunggu, bisa kita lihat ada Bu Wewin, halo Bu Wewin, Bu Luci, Bu De, Bu Alma, Bu Maria, Bu Romada ya. Nah ini yang baru bergabung dia letaknya di atas, ruang tunggunya paling atas. Bu Vika, silakan yang lainnya kita tunggu ya 3 menit lagi. Nah, sambil menunggu yang lain, nanti jika sudah banyak yang masuk, nah kita tinggal klik start untuk memulai kuis ini. Bu Rahmi, Kawai, Bu Rahmi ketemu di sini. Ya kan Bapak Ibu? Ada yang mau bergabung lagi kah? Nah, di sini juga kita bisa melakukan remove atau mengeluarkan partisipan jika misalnya ada murid yang masuk pakai nama yang bukan nama asli gitu ya. Nah, biasa kan murid suka pakai nama yang aneh-aneh. Nah, kita berikan aturan biar mereka itu disiplin dengan menggunakan nama sendiri-sendiri. Baik, bisa kita mulai berapa menit lagi? Adakah yang mau bergabung? Sudah 12 orang di ruang tunggu. Oke, bisa dimulai? Bapak Ibu, mana suaranya? Sudah kedengaran. Tes. Bisa terdengar ya suara saya. Halo Pak Dimas, gimana Pak? Iya Bu, bisa dimulai. Sudah 12 orang? Ya. Ya. Baik, kita mulai ya Bapak Ibu. Saya akan mengklik tombol start. 1, 2, 3. Jadi hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Bapak Ibu lihat pertanyaannya di layar handphone Bapak Ibu. Pertanyaan dan jawaban tinggal diklik di layar handphone Bapak Ibu.
Nah, kita sambil melihat di layar, posisi pertama ini oleh Bu Alma, diikuti oleh Bu Romada, Nisa, semangat Pak Asep, Bu Maria, Bu Luci, Bu Vika, Bu Ina. Nah, di sini ada poinnya. Waktunya sebentar lagi. Baik, sudah ada yang menyelesaikan? Baik, 2 menit lagi ya Bapak Ibu, kita akhiri kuisnya. Baik, kita akhiri. Saya pencet tombol N-nya. Karena mungkin kalau nunggu beres semua, ini kelihatannya lama. Saya akhiri ya kuisnya Bapak Ibu, karena sudah
Silakan sambil dijawab. Saya akhiri kuisnya. Saya pencet tombol N. Ya, kita akhiri. Nah, kita lihat siapa pemenangnya. Juara ketiga Bu Rahmi, juara kedua Pak Asep Dede Permana, dan juara pertama Bu Alma. Kita berikan aplaus dulu buat ketiganya. Nah, oke Bapak Ibu, di layar saya ini tampil nama-nama serta hasil dari jawaban yang Bapak Ibu berikan pada kuis tadi ya. Ini yang kita ambil untuk nilai itu adalah prosentasenya ya. Nah, itu. Jadi ini pertama Bu Alma dari berapa soal. Nah, kita bisa melihat Bu Alma misalnya benar di nomor 2, nomor 4, nomor 6, 7, 8, 9. Dari layar terlihat ya Bapak Ibu ya. Bisa dilihat Bapak Ibu? Bisa, Bu. Nah, Pak Asep Dedi Permana. Nah, kita bisa melihat ya. Kemudian sampai ke bawah ya, ke semua peserta. Nanti ini bisa kita download hasilnya. Ini ada tulisan download result. Jika kita mau bermain lagi, ini ada pilihannya play again. Kalau mau melihat pertanyaannya apa saja tadi, review question ya. Nah, kita download result-nya dalam bentuk Excel. Saya lakukan pendownloadan. Kita tunggu sebentar. Kemudian kita lihat. Jadi nanti ke anak-anak kita bisa jadi nilainya sudah langsung diekspor ke dalam bentuk Excel ya Bapak Ibu. Coba saya tayangkan dulu hasil Bapak Ibu tadi ya. Nah, seperti ini. Bisa dilihat Pak Dimas? Ini Excel-nya tampak enggak? Belum, Bu, masih proses loading membuka masih Excel. proses. Ya. Nah, ini kebetulan tadi soal yang saya ambil adalah soal matematik ya. Yang ngambil punya orang lain yang sudah ada di Quizizz yang bisa kita manfaatkan. Jadi ada berapa pertanyaan? Ada 8 sampai 25, 17 pertanyaan. Belum terlihat Pak Dimas? Sudah? Belum, Bu. Belum. Yang tampil di layar apa? Masih layar tadi pas pertama kali mendownload hasil result. Oh gitu. Bentar Iya. ya. Oh, saya stop share dulu berarti. Saya stop share. Nah, ini. Udah bisa dilihat? Bisa, Bu, bisa. Ini Bapak Ibu, ketika kita download result tadi, maka akan tampil dua sheet. Yang pertama sheet tentang pertanyaan, sheet yang kedua itu adalah skor nilai para peserta atau nanti kalau di kelas berarti skor anak murid kita gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini ada tingkat akurasinya. Nah, jadi yang pertama ini ada pertanyaan correct, artinya berapa orang yang menjawab betul, berapa orang yang menjawab salah, yang tidak menjawab. Nah, ini ada laporannya begitu ya Bapak Ibu. Nah, sampai semua murid. Nah, siapa yang tidak ada respon misalnya atau gangguan, maka dia tidak tercatat di sini. Nah, kemudian di player level kita bisa melihat dari setiap siswa. Nah, akurasinya berapa? Seperti itu ya. Oke, kita ke ini aja, ke membuat kuisnya. Tadi sebentar saya share lagi. Sudah tampak ya? Jadi itu cara mendownloadnya.
Nah, gimana cara membuat kuis interaktif ini? Nah, ada satu lagi permainan kuis kuis interaktif yang namanya Kahoot ya. Bedanya apa dengan kuis Kalau Kahoot itu pertanyaannya ditayangkan di layar yang punya soal gitu ya. Nah, menjawabnya lewat HP. Nah, tapi kuis ini punya kelebihan peserta bisa melihat soalnya dari HP dan menjawabnya lewat HP. Jadi kuis ini bisa dimainkan waktunya kapan saja, asal ada linknya dan masih dibukakan oleh yang membuat soal untuk bisa bermain. Tapi kalau Kahoot itu tidak bisa bermain kalau si pembuat soalnya tidak menayangkan ini ya pertanyaan gitu. Karena pertanyaannya ada di layar yang punya kuisnya. Oke Bapak Ibu, kita keluar dari kuis. Tadi kita sudah bermain. Nah, sekarang kita bagaimana mau membuat kuis tersebut ya. Nah, pertama kita ini ada menu create ya. Di sebelah kiri ada menu create. Nah, kemudian kita pilih, karena kita mau bikin kuis, maka kita klik kuis. Kita tunggu sebentar, loading. Nah, pertama kali kita mau bikin kuis, kita harus memberikan nama dulu, nama kuis kita apa. Misalnya kita ketikkan namanya kelas kreatif. Nah, kelas kreatif ini kuisnya termasuk kategori apa, mapel kah atau jenis apa. Nah, di sini saya bisa kita pilih ya kalau sesuai mapel Bapak Ibu masing-masing. Ini misalnya kita buat seru-seruan aja misalnya, maka kita klik one ya. Kemudian kita klik next. Oke, kita tunggu. Nah, setelah kita klik next ya. Nah, ini muncul pilihan karena kita pakai akunnya gratis bukan premium ya, maka pilihannya terbatas. Namun kalau nanti kita berlangganan itu banyak bisa menggunakan fitur-fitur lain untuk kuis ya. Kali ini kita coba untuk multiple choice yang sudah umum kita pakai, yaitu pilihan berganda. Kita klik. Nah, akan tampak seperti ini Bapak Ibu, dua buah layar. Layar pertama adalah tempat kita mengetikkan pertanyaan. Kemudian layar kedua adalah tampilan nanti di handphone para pemain kuis. Nah, nanti ketika kita ngetikkan pertanyaan, di sebelah kanan juga akan muncul teks gitu, sesuai dengan apa yang kita ketik. Kita akan coba membuat 5 pertanyaan, sampai kemudian kita dapat linknya dan membagikannya di kelas digital atau di Google Classroom ya, akun belajar. Kemudian kita coba ketik pertanyaan. Nah, ketika saya ketikkan S, maka di layar sebelah di handphone itu muncul juga huruf S gitu, sesuai dengan pertanyaan apa yang kita ketik. Misalnya kita berikan pertanyaan, siapakah nama moderator pada kelas kreatif siang ini ya. Nah, kita beri tanda tanya. Nah, di sini juga kita bisa menambahkan gambar, rumus matematik atau audio ya, ataupun video. Tapi karena saya tidak ingin menambahkan, caranya seperti ini, tinggal di drag and drop aja, mudah ya, tinggal dipilih dari galeri komputer kita, misalnya mau ini saya mengajarkan caranya aja Bapak Ibu ya. Nah, karena di sini tidak ada foto Pak Dimas, jadi saya pakai yang ada aja gitu ya. Nah, ini yang ini misalnya foto saya. Nah, kita ngambil foto, walaupun ini atau pertanyaannya salah ya, ntar dirubah aja. Siapakah nama pemateri kali ini, misalkan ini ada gambarnya. Kita tunggu gambar tersebut sedang diupload, tergantung jaringan.
Mudah-mudahan tidak terlalu lama. Baik, Bapak Ibu yang mau bertanya nanti bisa disiapkan di kolom chat atau memencet tombol raise hand yang ada di kolom partisipan ya. Ini agak lama nguploadnya, mungkin berat size-nya atau gimana. Saya cancel aja dulu ya Bapak Ibu. Tuh. Agak lama nih, berat. Oke, sambil nunggu itu silakan Bapak Ibu mungkin ada yang mau berkomentar di kolom chat karena ini saya sedang loading. Saya cancel karena lama. Nah, siapakah nama moderator pada kelas kreatif kali ini? Kemudian kita ketikkan jawabannya. Di situ ada, oh ternyata bisa ya. Nah, karena itu foto saya, maka pertanyaannya saya ganti. Siapakah nama pemateri yang ini? Nah, fotonya itu ya. Kemudian kita jawab misalnya Dimas, pilihan jawaban Ilva, misalnya ya. Farma ini namanya ya. Nah, oke. Untuk jawaban yang betul, kita berikan, kita klik sehingga sampai muncul tanda centang hijau. Setelah itu kita bisa mengatur waktunya. Ya, ini ada pilihan waktu. Kalau soalnya mudah, ya kira-kira kita beri waktu berapa detik. Tapi kalau soalnya sulit, kita bisa berikan waktu agak lama. Di sini untuk standar quiz is, mereka memberikan waktu 30 detik untuk menjawabnya. Itu standarnya, saya tidak rubah. Kemudian kita klik set, kita tunggu. Nah, jadi soal nomor 1 sudah ada. Kemudian kita bisa melakukan pengeditan di sini atau mau menggandakan soal karena kita malas bikin, misalnya mau cepat tinggal ganti pertanyaan atau kita mau mendelete soal, di sini ada pilihan. Nah, ketika soal nomor 1 sudah selesai, di sini ada lagi pilihan, ada pilihan checkbox, fill in the blank, ya, ada pilihan open ended ya. Nah, ini ada pilihan checkbox. Ini juga ada pilihan isian ya, isian singkat. Nah, seperti ini kita bisa pakai. Nah, ini ada mungkin true or false ya, Pak. Jawabannya. Seperti itu. Nah, kita ketikkan lagi exactly or nah di layar HP yang di sebelah ini juga akan muncul apakah misalnya kita ketik pertanyaannya 3 misalnya matematik. Nah, ya. Kemudian kita ketikkan jawabannya misalnya ya. Kemudian salah gitu ya, benar salah ya, bukan ya ya, benar atau salah. Nah, kemudian kita save lagi. Nah, kemudian kita bikin lagi dengan menggandakan. Ini Bapak Ibu ya, ada tulisan duplikat, biar kita cepat 3 soal lagi, saya gandakan. Nah, muncul soal yang sudah saya gandakan, walaupun fotonya sama nggak apa-apa. Siapakah nama moderator siang ini? Nah, kita klik Pak Dimas jawabannya, kemudian kita save lagi. Yang satu lagi ya, kita gandakan lagi. Nah, biar opsinya tetap sama. Siapakah nama pemateri kedua? Nah, kita klik
nama Bu Vika, kemudian kita save. Oke, soalnya cukup 4 ya Bapak Ibu. Nah, ini pertanyaannya sudah selesai. Sekarang apa yang kita lakukan? Kita akan mempublish soal kuis ini ya. Ada 4 soal. Nah, ini kita klik di kanan atas ada tulisan publish. Kita klik publish, kita tunggu ya. Kalau kita ingin memasang gambar untuk ikon kuis kita, silakan. Tapi kalau tidak juga tidak apa-apa ya. Kemudian bahasa ada pilihan ya, bahasa Inggris atau mau bahasa Indonesia, silakan diklik. Kemudian kuis ini ditujukan untuk kelas berapa? Sini ada pilihan ya. Universitas Proportional Development atau misalnya anak-anak 12 tahun sampai ke misalnya berapa ya, university. Kemudian siapa saja yang bisa melihat kuis ini? Kalau misalnya kuis ini belum mau kita tayangkan, hanya kita saja yang melihat, maka kita pilih private. Hanya kita yang bisa melihat. Namun jika kuis ini sudah siap tayang, sudah siap dimainkan, maka kita klik public atau visible to everyone. Sini sudah disetting visible to everyone, kemudian langkah selanjutnya kita klik tombol hijau yang bertuliskan save. Nah, begini Bapak Ibu. Jadi ini sudah jadi kuis kita ya. Seperti tadi kalau ingin kita mainkan, kita start live quiz. Nanti akan kita coba ya, saya demokan. Tapi kalau kita misalnya mau menugaskannya supaya anak-anak bermainnya selowongnya waktu mereka, maka kita tugaskan sebagai pekerjaan rumah. Kita akan mencari atau mendapatkan link dari quiz ini. Kita klik assign homework, kita tunggu sebentar. Nah, di sini ada deadline-nya. Kuis ini bisa dimainkan sampai batas waktu kapan. Nah, misalnya kita mau merubah, kita klik tanggal, misalnya sampai akhir semester mereka bisa bermain. Di sini belum tersedia. Nah, sampai 8 Juni misalnya. Pada pukul berapa misalnya tinggal diklik, nah, PM atau AM-nya disesuaikan. No deadline, nah tinggal kita klik kalau ada deadline-nya, berarti tidak tersedia ya untuk yang premium. Nah, selanjutnya, langkah selanjutnya adalah kita klik assign atau tugaskan. Nah, ketika klik tugaskan, di situ tampak, udah tampak ya Pak Dimas ya, ada tulisan joinmyquiz.com 2308666. Oke, ini adalah linknya. Nah, kita share, kita klik linknya, ya. Kemudian misalnya kita pastekan, saya pastekan di kolom chat ya. Silakan Bapak Ibu nanti mengklik linknya, kita akan coba kuis yang sudah saya buat ini. Sebentar, saya masterkan dulu. Ini di mana? Saya masterkan kuisnya, linknya. Sebentar. Saya stop dulu ya. Nah, ini di kolom chat sudah saya pastekan. Jadi yang 23, yang ujung 2308666 itu adalah kode kuisnya. Itu ya Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu silakan langsung klik link yang saya share di kolom chat. Kita akan bermain. Cuma 4 soal tadi sudah tahu jawabannya ya. Tinggal siapa yang cepat-cepat menjawab. Baik Bapak Ibu, kita akan mencoba kuis yang barusan kita buat tadi. Pilihan berganda. Silakan diklik linknya. Saya akan kembali ke share screen. Kuis tadi. Oke, kita akan melihat. Nah, siapa yang... Nah, karena ini penugasan, maka berarti tidak masuk ke... Saya hanya bisa melihat laporannya gitu ya, berapa.
berapa orang partisipannya yang sudah bermain gitu ya. Oh maaf Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu di sini tidak bisa saya tampakkan seperti tadi, karena kalau penugasan itu tergantung lowong waktunya anak murid kita ya untuk bermain ya. Nah, kita hanya bisa melihat dari di sini hasilnya ada tulisan, terlihat ya Pak Dimas ya, download. Siapa saja yang sudah mengerjakan, kemudian ada hasilnya yang bisa kita print. Oke, nah selanjutnya adalah fitur, nah ini di bawah create itu ada tulisan explore. Explore itu tadi yang sudah saya katakan bahwa kita bisa mengambil kuis-kuis milik orang lain untuk kita gunakan. Kemudian di bawah explore ada my library, itu berisi kuis-kuis yang sudah pernah kita bikin ya. Nah, ini sudah pernah kita bikin, pernah kita mainkan, berapa kali kita mainkan, berapa bulan yang lalu ya. Ini masih lengkap tersimpan di sini semuanya, sama juga dengan hasilnya ya. Kemudian laporannya itu di report ya. Lengkap ini nama kuisnya ya, partisipan yang bermain berapa, kodenya berapa ya. Nah, ini kuis-kuis yang sudah pernah saya mainkan itu bisa kita lihat di report ya. Nah, persentasenya, partisipannya seperti itu ya. Oke, mungkin karena waktunya sudah jam 2:05 ya, tadi saya mulai 1:25. Nanti sudah 35 tambah, saya serahkan ke Pak Dimas selaku moderator. Iya, Terima kasih Bapak dan Ibu. terima kasih kembali kepada Ibu Ilva yang telah membagikan dan juga men-share ilmu dan juga pengalamannya terkait kuisis. Selanjutnya, kepada Ibu Vika SSMPD, waktu dan tempat saya persilahkan untuk pematerian atau sharing tentang kelas KIK. Mangga, saya persilahkan. Oke, terima kasih pada Pak Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Terima kasih juga kepada Bu Capri Anjaya. Saya tidak akan berlama-lama untuk menyampaikan tentang kelas KIK. Kita langsung ke praktek saja mungkin ya, karena waktunya hanya 30 menit lagi ya Pak Dimas, betul? Ya. Betul, Bu. Ya, jadi mungkin lebih baik kita langsung saja ke materinya sambil ibu-ibu dan bapak-bapak mencoba. Jadi sebelumnya bisa saya share screen ya Pak Dimas ya? Sudah bisa ya? Oke, saya akan share screen. Jadi sebenarnya kelas KIK ini sangat membantu saya sebenarnya. Ketika saya tahu tentang kelas KIK ini, saya langsung suka. Karena pertama, kelas KIK ini merupakan aplikasi yang sangat berguna jika kita mau mengadakan ujian. Karena pada saat ujian online itu kita ingin tahu sampai di mana anak itu mengerjakan ujian tersebut. Jadi karena kita tidak bersama mereka, setidaknya kita bisa melihat progresnya dari halaman 1, halaman 2, dan karena di waktu juga biasanya 60 menit atau 80 menit, itu tuh terlihat, oh si anak ini sekitar sekian menit baru sampai halaman 5. Nah, mungkin Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sudah tahu atau mungkin sudah pernah dengar tentang kelas KIK. Kalau saya hanya ingin berbagi saja tentang pengalaman saya, karena menggunakan kelas KIK ini sebagai ujian, ya, latihan soal juga. Nah, bagi yang belum punya account-nya, boleh sign up di sini, gratis. Karena gratis, ibu-ibu dan bapak-bapak hanya terbatas, mungkin hanya 10 tugas saja. Kemudian jika ibu-ibu dan bapak-bapak ingin mengupload tugas baru, harus dihapus dulu tugas sebelumnya, mungkin yang sudah lama, ya, atau bisa juga membeli sebagai premium. Nah, kita coba satu aja dulu, kalau sudah punya account-nya, tidak usah sign up, langsung saja login sebagai teacher, sebagai guru. Nah, di sini ibu-ibu dan bapak-bapak bisa langsung memakai continue with Google account kalau sudah ada Gmail-nya. Saya biasa menggunakan ini biar langsung.
kita coba dulu sekarang. Aplikasi ini bisa digunakan di HP, di tab, iPad, atau komputer juga bisa. Tapi lebih bagusnya lagi di komputer ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, supaya anak-anak pandangannya lebih luas juga dan mereka bisa lebih mudah mengoperasikannya. Oke. Nah, ini adalah contoh saja karena saya mengajar BIPA dan bahasa Inggris juga, tapi ini dalam bahasa Inggris hanya basic saja supaya karena kita kan sudah siang ya, jangan berpikir yang susah-susah. Ini contoh saja Bapak-bapak, Ibu-ibu, ketika siswa melihat tampilan seperti ini, nah mereka itu akan memulai dengan memberi nama. Contohnya di sini name, yaitu beri nama mereka masing-masing dan harus selalu diberitahu bahwa harus nama asli ya, nama mereka masing-masing. Biasanya mereka senang nama-nama yang aneh-aneh gitu. Biasanya saya selalu menekankan untuk menuliskan nama asli. Nah, bagaimana caranya? Di atas di sini, di dashboard di atas ada berbagai icon. Jadi tinggal dipijit saja atau diklik, di HP juga bisa. Tinggal ketika mau menulis nama, klik T ini ya. Nah, ini nanti dia akan keluar di sini kotak, kemudian tuliskan nama kita. Nah, seperti itu. Kemudian kita scroll down ke bawah. Jika perintahnya mungkin warnai apel yang mempunyai kata benda ya, kita cari yang kata benda. Contohnya ball adalah kata benda. Nah, bagaimana cara mewarnainya? Di sini juga ada pilihannya. Ada pensil untuk menggambar, pen mode, atau juga highlighter. Nah, biasanya untuk mewarnai kita bisa pakai highlighter. Nah, ini. Untuk warna, pilihan warna bisa dicari di sini. Boleh biru, boleh ungu. Biasanya mereka senang bermain dengan warna. Misalnya hijau, bisa langsung diwarnai. Karena ini apel ini berisi tentang kata benda, maka mereka harus mewarnainya. Mewarnai apel ini. Nah, kita coba sebentar saja ya latihan. Setelah itu, ibu-ibu dan bapak-bapak akan mencoba untuk mengupload tugas masing-masing dan kita akan coba bersama. Oke, baik. Kalau begitu saya akan share linknya. Sebentar. Di Zoom chat. Bisa di HP juga, cuma mungkin saya minta bantuan Pak Dimas untuk men-share-nya juga di grup WA mungkin ya Pak Dimas. Untuk linknya. Ya, terima kasih. Kan saya bagikan dulu tautannya. Oke, di Zoom chat ibu-ibu dan bapak-bapak ya. Silahkan. Nanti tampilannya setelah ibu-ibu dan bapak-bapak menuju ke link tersebut akan terlihat seperti ini di share screen di Zoom. Nah, silahkan tulis nama aslinya ya, misalnya Vika, atau untuk saat ini karena saya sudah ada account jadi saya tulis Dian contohnya ya, dan klik go. Nah, setelah terlihat seperti itu, anak-anak siswa-siswa akan langsung masuk ke halaman tersebut dan mereka bisa mulai bisa mulai mengerjakan soalnya. Silakan bapak-bapak dan ibu-ibu dicoba dulu. Agak lama ya, karena memang aplikasinya banyak fiturnya, jadi memang loadingnya sangat tergantung dengan kondisi internet koneksinya. Jadi terkadang siswa juga ada yang mengalami kendala karena jika internet connection-nya itu tidak terlalu bagus, kadang loadingnya juga lama. Saya sudah melihat ada Bu Alma, Bu Lucy, Bu Nisa, Bu Nova. Ya. Silahkan dilanjutkan. Boleh ke halaman berikutnya dan dikerjakan. Akan saya share screen bahwa guru melihat tampilannya akan seperti ini, ibu-ibu dan bapak-bapak. Saya bisa melihat Pak Dimas mewarnai apel berikutnya.
saya belum melihat Bu Dwi lanjut misalnya ya ke halaman 2 seperti itu. Jadi saya masih bisa melihat Bu Maria sudah menunjukkan halaman kedua, Bu Nova, Bu Rahmi, Bu Subayah masih di halaman 1 seperti itu. Nah, jadi nanti poinnya guru tersebut yang akan menentukan. Halaman pertama misalnya ada 10 soal, jadi poinnya 10. Nah, ketika kita menilai, di sini poinnya bisa terlihat, anak itu hanya betul 5 misalnya. Jadi ketika guru menuliskan poinnya 10 dan dia hanya betul 5, di sini ada keterangan langsung 5 dari 10 soal. Jadi nanti ketika kita ingin kembali melihat nilai-nilai siswa, kita bisa langsung ke Classkick ini karena dia dokumennya ada di sini dan bisa di-print juga. Ya. Seperti Bu Rahmi sudah terus menuju ke halaman berikutnya. Oke, seperti itu ya. Kalau ibu-ibu sudah membagikan atau bapak-bapak membagikan linknya kepada siswa, akan terlihat seperti ini di jendela gurunya. Sementara di jendela siswa, mereka akan terus explore dari halaman 1 sampai ke halaman terakhir. Ya. Ketika waktu habis, ya anak-anak, waktunya habis, misalnya seperti itu, kita akan tutup Classkick-nya, dan mereka tidak boleh mengerjakan halaman selanjutnya. Jadi sampai di halaman yang mereka sudah selesai. Itu ujian, ulangan buat supaya kita tahu mereka sampai di mana, berapa menit mereka bisa selesai. Seperti itu. Ya, nanti untuk fitur-fiturnya atau yang di dashboard itu Ibu bisa explore sendiri. Sekarang mari kita sama-sama membuatnya ya, Bu ya. Kita sama-sama membuat, nanti kita boleh saling share linknya. Kita coba soal masing-masing. Saya share screen lagi. Mungkin tadi Pak Dimas sudah membagikan link Classkick-nya. Silahkan yang belum membuat account, boleh dibuat dulu. Di sini linknya, ya Classkick. Nah, classkick.com. Boleh sign up atau kalau sudah punya langsung saja membuat soal. Satu halaman saja. Satu hal lagi yang saya perlu beritahu di sini, informasikan bahwa Classkick ini hanya bisa untuk PDF format saja. Nah, contohnya seperti ini. Saya akan kembali. Kita tutup saja latihannya. Nah, tampilannya akan seperti ini ya, ibu-ibu dan bapak-bapak. Setelah masuk ke dalam dokumen Classkick, ibu-ibu akan melihat fitur-fitur yang di sebelah kiri, assignment, rosters, notification, profile, latest features, help, dan resources. Tapi untuk hari ini, karena waktunya juga terbatas, kita ke assignment-nya saja dulu. Nah, untuk assignment ini, diklik assignment-nya, kalau sudah, ya. Nah, ibu-ibu baru, tadi kita latihan adalah praktis yang ini, berarti yang tadi, ketika ibu-ibu atau bapak-bapak ingin menambah tugas, tinggal klik yang hijau ini saja. Silakan bapak-bapak dan ibu-ibu dicoba. Klik yang hijaunya. Nah, hanya kalau ada di library, berarti sudah di-upload. Kalau belum ada, boleh ibu langsung bikin pada saat itu, ya, bikin langsung di Classkick, atau ibu sudah bikin misalnya bentuk PDF. Tinggal create from file, dia akan mengupload dari sini, dari desktop ibu-ibu atau HP ibu-ibu masing-masing. Contohnya saya akan mengupload kegiatan menulis film pendek. Ya, kemudian open, dan dia akan mengupload sendiri. Silakan sambil dicoba ya, ibu-ibu sambil explore, boleh bolak-balik ke Zoom, balik lagi ke Classkick, silakan sambil explore saja. Nanti siapa yang mau mencoba, kita sebagai peserta dan ibu menjadi guru, bapak-bapak ibu menjadi guru, kita yang akan menjadi siswanya. Bu, izin nanya, Bu. Ya, silakan. Iya. Ini Bu, saya kan baru sign up pakai Google account. Ya. Terus diminta pilih organisasi, kalau nggak ada organisasinya gimana? Dilewatin nggak bisa? Boleh diketik aja nama sekolahnya, kalaupun tidak ada bisa Bu langsung
tulis saja nama organisasinya apa. Contohnya kelas kreatif misalnya, coba saja. Oh gitu. Ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Dicoba saja. Yang mungkin yang sudah bisa berhasil, boleh langsung di-upload PDF formatnya, atau boleh bikin langsung saat itu juga. Kalau yang sudah punya seperti ini, kalau hanya satu halaman, dia hanya bilang 1 dari 1. Tapi kalau lebih dari 1 halaman, nanti ada notifikasi seperti tadi, all pages. Nah, klik all pages. Kalau ini tinggal klik next saja. Next, dan dia akan upload, klik finish. Nah, seperti itu gampang sebenarnya, hanya tinggal kita merancang tugas saja. Dan kita bisa memonitor anak-anak, kemampuan anak-anak juga di sini. Nah, ini sudah ada. Perlu diperhatikan ibu-ibu dan bapak-bapak bahwa ini juga bisa memasukkan suara kita ya, atau merekam lagu atau merekam suara yang lainnya. Jadi tidak hanya menulis atau menggambar. Jadi ini bagus sekali sebenarnya Classgeek untuk pelajaran yang interaktif. Nah, contohnya seperti ini. Jangan lupa ibu-ibu dan bapak-bapak ketika sudah tidak mau menulis, klik lagi di sini. Ini ada tanda select mode. Itu tanda panah penunjuk yang artinya kita akan mengklik di halaman. Kalau kita tadi pointernya ada di add text box, ketika kita klik di halaman dia akan keluar text box. Nah, jadi sebelum itu kita harus melihat pointer kita dalam bentuk apa. Kalau kita ingin bentuknya menunjuk saja, harus diklik select mode. Dan ketika murid harus mendengarkan musik atau video, seperti ini kan, ini kegiatan menulis cerita pendek berdasarkan video. Mereka harus mendengarkan dulu videonya atau menonton dulu, kemudian ceritakan kembali. Nah, ini bisa diklik suaranya. Sebentar. Ini ada linknya. Oh ya, sebentar. Nah, untuk memasukkan suara ini ya, ibu-ibu ada add audio. Itu bisa menambahkan suara juga. Seperti itu. Ya, silakan dicoba. Nah, bagus sekali pertanyaannya. Ini juga saya sedang mencoba juga, karena itu saya itu siswa di kelas itu tidak melebihi dari 20, Bu. Selama ini 20 masih bisa. Tetapi saya belum mencoba sampai 60 siswa. Nah, jadi hari ini juga kebetulan pesertanya sekitar 20 ya Bu. Jadi saya masih bisa melihat semua siswa ada di halaman Classgeek tersebut. Nah, karena gratis ada kemungkinan siswa juga dibatasi Bu. Gitu saja. Kalau untuk yang premium mungkin sampai 60 siswa bisa ya. Nah, untuk soal, siswa tidak perlu menulis kembali, langsung di situ. Langsung diisi di situ, seperti yang tadi Ibu sudah dapatkan linknya. Oke, kita coba yang ini ya. Contohnya, saya share screen kembali. Nah, saya sudah membuat pelatihan awalan contohnya. Ini dokumen yang belum menjadi PDF, dan saya membuatnya di Google Doc. Di Google Document. Ibu boleh membuatnya juga di Word boleh ya, atau langsung saja Bu di Classgeek-nya seperti tadi. Nah, di sini Ibu kembali, kemudian home ya, kembali ke layar awal dan add. Ketika Ibu tidak mempunyai PDF formatnya, langsung saja new blank assignment. Nah, di sini sudah disediakan halaman-halamannya. Ibu buat soalnya dulu, setelah selesai, barulah kita bisa bagikan linknya ke murid. Dan murid hanya tinggal mengisi saja. Mereka tidak perlu menulis ulang soalnya. Gitu. Nah, ini adalah contoh ketika Ibu ingin menulis soal baru, misalnya, siapakah presiden kita misalnya. Nah, seperti itu. Nanti Ibu boleh berikan tanda ini.
tanda menunjukkan bahwa siswa dapat mengisi di garis tersebut. Nah, seperti itu. Kalau sudah jadi, Ibu tinggal klik assign saja. Ini masih di halaman tadi soal yang kita bikin ya. Assign, kemudian boleh assign roster. Assign roster itu maksudnya grup kelas ya Bu. Misalnya ini untuk kelas 5 misalnya. Tinggal create new roster. Create a new roster atau create kelas ya. Boleh untuk kelas 5 SD misalnya. Oke. Nah, dia akan ada di sini. Jadi semua siswa kelas 5 SD, siswa Ibu akan masuk ke link yang ini. Di mana linknya? Di sini Bu, ada. Nah, ini linknya, diklik, tinggal dikopikan saja. Boleh dibagikan ke Google Classroom atau boleh pada saat Zoom time ya, pada saat real time. Nah, begitu. Ada pertanyaan lagi mungkin? Ya, betul Bu. Dan setelah siswa mengisi, semua jawaban siswa akan langsung terekam, dan ketika mereka tiba-tiba internetnya down atau mati koneksinya, apa yang sudah mereka tulis tidak akan hilang karena sudah terekam dengan otomatis. Gitu. Nah, itulah di sini untungnya Classkick ya Bu, jadi tidak akan mengecewakan siswa juga. Saya sudah sampai nomor 10 Bu, tapi internet saya mati. Bagaimana? Padahal saya belum selesai. Jadi tidak usah khawatir. Sampai halaman berapapun jawaban mereka tuh sudah terekam. Jadi tidak akan ada ketakutan bahwa itu akan hilang gitu. Ya, sebentar Bu Vika, Bu Alma, apakah ingin bertanya? Sudah ada yang berhasil mengupload tugasnya, mungkin ada yang mau mencoba, silahkan. Silakan, boleh soalnya bentuknya apa saja, nanti kita akan coba jawab bersama-sama. Aduh maaf, ini speakernya kurang bagus. Silahkan yang sudah mencoba. Ya, ada Ibu Alma ya, dan Ibu Romada. Oke, kita coba, boleh ibu-ibu yang sudah berusaha masuk, boleh mencoba dulu ya, yang punya Ibu Alma atau Ibu Romada. Oke. Silahkan Ibu Alma, saya sudah mengklik linknya. Mungkin Pak Dimas juga boleh coba. Nah, ini akan saya ketikkan nama saya. Coba Ibu Alma lihat apakah nama saya sudah ada di layar Ibu. Di yang view work itu ya Bu ya? Boleh, ya, view, betul. Betul, view itu melihat tugas anak. Siapa saja yang sudah masuk. Sudah ada nama saya, Bu? Ada Bu, Ibu Vika. Ya, oke. Nah, saya akan share screen ya. Ini adalah tugas yang diupload oleh Ibu Alma. Wah, seperti itu ya Bu. Ibu membuat sendiri atau PDF sudah punya ya Bu ya? PDF. Itu dari web Bu. Ada web ya, bagus, tidak apa-apa PDF format. Yang penting kita cara menguploadnya sudah bisa. Nah, ini yang akan saya dapatkan dari Bu Alma, tugas. Bisa boleh dikerjakan pada saat Zoom, ujian misalnya, atau sebagai PR juga boleh. Nah, untuk menulis nama, contohnya seperti ini. Kemudian tanggal, sama juga memakai teks. Nah, di sini kan pertanyaannya warnai pelanginya dan berdasarkan warna tersebut, ya kan? Karena red itu adalah merah, berarti saya akan gunakan highlighter dan saya akan merubah highlighternya menjadi warna merah. Kemudian saya akan warnai ini row pertama dengan warna merah seperti ini. Nah, siswa juga sepertinya berantakan. Baiklah, saya hapus. Nah, ini ada penghapusnya juga, bisa dihapus. Nah, gitu ya. Jadi anak-anak sebenarnya bisa sambil explore juga. Dan mereka senang ketika mereka harus bekerja sendiri atau tidak harus selesai hari itu juga biasanya. Mereka bisa berlatih sendiri. Nah, seperti ini. Gitu. Dan, okay. Sudah terlihat saya warnanya ya Bu Alma ya? Ya Bu, ada Bu. Ya. Nanti ketika dinilai pun nilai saya akan mengetahui nilai tersebut, dan ketika orang tua ingin tahu nilai anak tersebut,
mereka bisa langsung masuk ke link ini, karena link tersebut tidak akan hilang. Berapa kali pun anak itu masuk ke link yang sudah diberikan Bu Alma, dia akan tetap menemukan halamannya sendiri. Nah, ini ada angkat tangan di sini, tanda tangan artinya help mode, help inbox, artinya minta tolong kepada Bu Guru. Bahwa saya tidak mengerti Bu Guru, tolong saya. Nah, nanti Bu Gurunya akan mendapat notifikasi. Ya, terima kasih Bu Alma sudah mencoba, sudah berhasil. Oke, ada Bu Romada ya, Bu Romada. Bu Romada di sini saya akan sama mengetikkan nama saya. Bisa dilihat nanti apakah ada nama saya. Yang lainnya boleh mencoba juga ya, mencoba link lain yang lainnya supaya bisa kita lihat. Nah, ini Bu Alma juga sudah ada tugasnya. Sudah terlihat nama saya, bukan Bu Alma, maaf. Bu Romada ya. Sudah terlihat nama saya Bu Romada. Sudah terlihat namanya. Sudah terlihat ya. Nah, sama juga ini adalah true or false. Nah, untuk ini kita bisa pakai pen ya. Jadi tidak usah pakai highlight. Boleh pakai highlight, itu tergantung anaknya. Atau mereka bisa juga menggambar dengan melingkari. Kalau jawabannya betul, lingkari yang betul. Jawaban yang salah, lingkari yang salah. Bisa pakai pen. Boleh juga diganti warnanya, mungkin warna kesukaan mereka. Dijawab nomor 1, we use it for talking about permanent states of situation. Nah, ini jawabannya apa, Bu? Contohnya, ya misalnya true atau false ya. Contohnya misalnya kita lingkari true. Nah, seperti itu. Atau boleh juga cross, hilang, itu bebas. Bu Vika, sebentar. Ada Ya. pertanyaan dari Ibu Nova. Cara share tugasnya gimana, Bu? Katanya. Sebentar, gimana Pak Dimas? Ada pertanyaan dari Ibu Nova, cara share tugasnya gimana, Bu? Oh iya, share tugasnya seperti biasa tadi sudah di copy. Boleh kalau misalnya sedang melakukan Zoom seperti ini, langsung di chat. Atau jika itu PR, boleh melewati Google Classroom dengan memberikan link yang sama tadi melalui Google Classroom. Atau apa saja yang misalnya kalau bukan Google Classroom, misalnya melalui WA, boleh langsung diberi keterangan, kerjakan tugas dengan link di bawah ini, seperti itu. Jadi kuncinya hanya copy linknya saja, Bu. Ya. Nah, di mana kunci copy linknya itu? Tadi itu yang assign tadi itu ya, saya share kembali. Terima kasih pada Bu Romada, sudah berhasil. Dan Bu Alma, kita coba ada tadi saya sudah melihat ada satu lagi Bu Kuni ya, Bu Rahmi juga. Oke, kita lihat yang Bu Rahmi. Nah, ini memudahkan guru juga supaya tidak terlalu menumpuk kertas atau menumpuk melihat tugas yang lain di mana-mana. Semua tugas, apalagi yang mengajar kelas 1 sampai kelas 5, itu bisa diklasifikasikan di sini. Jadi tidak perlu lagi menclok-menclok ke mana-mana. Di plastik bisa disatukan. Nah, tapi hanya kendalanya yaitu internetnya yang harus bagus koneksinya dan premium ataukah gratis gitu, itu aja sebenarnya. Nah, Bu Rahmi saya sudah melihat tugasnya. Ini PowerPoint ya Bu Rahmi ya. Bu Vika, satu lagi ada pertanyaan. Ini dari Ibu Alma dan juga ini auto save ya, Bu? Ya, auto save, Bu. Auto save betul. Paperless juga betul, Save the Earth, betul sekali. Dan saya langsung suka, Bu. Ketika saya tahu aplikasi ini, saya langsung suka. Kita bisa explore. Dan contohnya ini dari Bu Rahmi ya, saya dapat ada ini bagus sekali. Saya juga bisa share ini dari Bu Rahmi. Nah, ini adalah slide. Ya, Bu Rahmi memasukkan slide. Hanya satu halaman misalnya. Nah, ini bisa menjadi satu
hal untuk anak-anak melihat semua sama-sama di sini sebagai pembelajaran juga. Jadi tidak hanya melulu tentang tentang ujian, bisa juga kita pembelajaran bersama di dalam kelas. Ya, terima kasih ya Bu Rahmi. Oke, kita lihat lagi sudah banyak yang berhasil sepertinya nih. Bu Nova, Bu Kuni, coba kita coba yang Bu Kuni ya. Bu Kuni Adinia. Tapi sepertinya mungkin saya hanya bisa sampai Bu Kuni karena waktunya sudah hampir habis. Bu Kuni sudah terlihat nama saya ya. Nah, saya sudah masuk studying at home sama bahasa Inggris juga, membaca, setelah membaca kemudian menjawab pertanyaan, false ya, true or false juga, sama bisa memakai pen atau ini. Dan itu sudah terekam jawabannya. Ketika mereka internetnya mati, tiba-tiba atau mati lampu atau HP-nya lowbat, mereka tidak usah khawatir bahwa jawaban mereka hilang karena jawabannya sudah terekam langsung. Dan masih bisa diedit, bisa dihapus gitu. Tapi ketika sudah di-record dan sudah di-print hasilnya, jelas saja siswa tersebut tidak bisa merubah jawaban. Seperti itu. Ibu, permisi. Saya lihatnya di mana ya? Oh, silakan Ibu. Oke, saya screen lagi ya sebentar. Ya, nah, jadi ketika Ibu mau tahu nih berapa siswa ya yang sudah masuk di view Bu di sini. Oh, view ya. Okay. Ya, di view di sini. Ibu klik saja view. Nah, di sini Ibu akan melihat. Oh, sorry, ini mungkin bukan yang tadi. Saya harus kembali dulu. Nah, belum ada tugasnya. Contohnya praktis tadi ya. Oh iya, sudah saya lihat Ibu. Sudah lihat ya? Oke. Ya, sudah bisa. Terima kasih Bu. Sama-sama. Jadi berapa banyak siswa pun yang Ibu nanti sudah beri linknya, mereka harus semuanya masuk ke sini. Kalau mereka belum masuk, berarti mereka belum mengklik linknya gitu. Belum pergi ke link. Jadi cara meng-share-nya hanya kuncinya di linknya saja, link yang ini. Nah, ini harus anak-anak harus punya. Jadi tinggal di-share di Google Classroom, di WA, atau mungkin ada yang ketinggalan, bisa langsung secara pribadi juga mengirimkan linknya, seperti itu. Ya, Bu Vika, satu lagi ada pertanyaan dari Ibu Romada. Bu, saat kita koreksi hasil siswa, biasanya kita memberi tulisan sebagai feedback di pekerjaannya. Apakah siswa bisa melihat feedback dari kita? Bisa, bisa. Nah, contohnya seperti ini, saya akan bagikan juga. Tadi kan Bu Kuni sudah bisa melihat saya di view ya. Jadi kalau ibu-ibu ingin yakin anak-anak sudah mengerjakan di view work. View work itu semua anak-anak akan terlihat dan kita klik satu contohnya misalnya Bu Nova sudah selesai sampai halaman terakhir. Oke, saya klik Bu Nova dan akan saya periksa punya Bu Nova. Nah, contohnya saya pakai pen untuk mark misalnya. Bu Nova menjawab apel yang betul, saya tinggal klik aja. Nah, seperti itu. Nanti kalau sudah tahu misalnya ada, oh ini betulnya ada 3 misalnya, 3 dari 10. 3 tinggal tulis poinnya di sini, kemudian anak tersebut bisa melihat. Kemudian Ibu mau menulis feedbacknya, kita tinggal masukkan saja Bu komentarnya di sini, tinggal tulis di sini. Ya, kerja yang baik. Kerja yang baik, lanjutkan, seperti itu. Nah, nanti anaknya bisa melihat komentar Ibu. Boleh Ibu kembali lagi ke link yang tadi, dan Ibu bisa melihat nilainya. Ini bisa didokumentasikan ya Bu, bisa di-print. Bisa di-print dan bisa dijadikan, bukti nilai. Gitu, seperti itu. Ada lagi mungkin pertanyaan? Atau sudah? Sampai di assignment saja dulu, mungkin jika ada waktu lagi, kita akan explore lagi yang lain, karena masih ada fitur lain juga dari Classkick untuk belajar bersama. Seperti itu. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Dimas. Ya, terima kasih Bu Vika atas penyampaian materi dan juga sharing tentang Classkick-nya. Dan sebelumnya ada Ibu Ilva yang telah memberikan materi dan juga sharing mengenai kuisisnya. Kepada Bapak dan Ibu, sebelum ditutup, saya persilakan waktu 5 menit untuk
mempersiapkan dan meng-on-cam-kan kameranya, karena nanti kita ada foto bersama, dan juga dalam waktu 5 menit tersebut, silakan kepada Bapak dan Ibu yang masih memiliki pertanyaan atau masih ingin share atau juga ingin lebih detail atau ada kendala terkait kuisis dan juga Klaskik, saya persilahkan untuk waktunya sampai 14.38 dan nanti kita foto bareng dan juga penutupan dari Teaching with Technology Workshop Series, kelas interaktif dengan Klaskik dan kuisis. Persilahkan kepada Bapak Ibu untuk bisa meng-on-cam-kan kameranya terlebih dahulu. Iya baik, Pak Dimas, saya izin ambil foto Ya. dulu ya. Mangga Bu. Oh ya, sebentar ada chat masuk. Oke. Sebentar ada chat masuk juga jadi Iya. ketutup. Sebentar. Ya baik. Baik Bapak Ibu, saya akan ambil gambarnya sekarang ya. Oke, sebentar. 1, 2, 3. Baik, silakan Pak Dimas. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Eka untuk waktunya juga. Alhamdulillahirrahmanirrahim atas izin Allah dan juga atas waktu dari Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung dan membahas bersama-sama dalam Teaching with Technology Workshop Series kelas interaktif dengan Klaskik dan kuisis dengan kedua pemateri yang sangat hebat, ada Ibu Ilva dan juga Ibu Vika. Terima kasih kepada kedua pemateri pada siang hari ini telah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya, dan juga terima kasih kepada Ibu Capri Anjaya, perwakilan dari Pusat Studi Sumber Daya Manusia yang telah meluangkan waktu dan juga tempatnya untuk hadir di tengah-tengah kita. Oleh karena itu, yang bisa saya tangkap dari kedua pemateri kali ini terkait kuisis dan juga Klaskik, yaitu kedua aplikasi ini mempunyai kelebihan dari segi paperless, dari segi waktu, dari segi tempat. Kita bisa menjangkau anak, baik anak pada saat pandemi di rumah, ataupun anak sedang dalam keadaan apapun, tidak lupa dengan tugasnya sebagai murid. Dan dari kedua alat ini, yaitu kuisis dan juga Klaskik, sama-sama mempunyai kelemahan jika kita tidak mau untuk mengulik ataupun mempelajari lebih lanjut. Oleh karena itu, kita tidak boleh stuck atau diam ketika kita tahu satu alat yang bagus, tapi kita bisa sharing dan mengikuti lagi nanti kalaupun ada kelasnya yang lain seperti Powtoon minggu depan. Jadi di pandemi ini berusahalah menjadi sebaik-baiknya mungkin sebagai pengajar. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya Dimas Cahya Munggaran sebagai moderator menutup Teaching with Technology Workshop Series kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan.